Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam kegiatan ini kita diberikan kelancaran dan dalam kehidupan kita diberikan kemudahan serta kesehatan sesuai dengan kondisi saat ini. Maka marilah kita tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini akan kita bahas mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Baiklah, kita akan belajar bersama. Di dalam mempelajari FPB, faktor persekutuan terbesar, dan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, maka hal-hal yang harus nanti kita pahami adalah: 1. Faktor dari bilangan bulat. 2. Kelipatan dari bilangan bulat. Yang ketiga, bilangan prima. Yang keempat, faktor prima dan faktorisasi prima. Yang kelima adalah faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat dengan FPB. Yang keenam adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dalam kesempatan ini, yang pertama kita pelajari adalah faktor dari bilangan bulat. Perhatikan bentuk perkalian bilangan 12. Seperti yang terlihat di layar, bahwa bilangan 12 itu dapat diperoleh dari perkalian 1 dan 12. Atau 12 dapat diperoleh dari 2 kali 6. Atau 12 dapat diperoleh dari 3 kali 4. Yang pertama, coba kita uraikan. 12 sama dengan 1 kali 12. Ini artinya 12 habis dibagi 1 dan 12. Atau bisa dikatakan 1 dan 12 membagi bilangan 12 menjadi habis. Yang kedua, 12 sama dengan 2 kali 6. Itu artinya 12 habis dibagi 2 dan 6. Atau bisa dikatakan 2 dan 6 membagi bilangan 12 menjadi habis. Yang ketiga, 12 sama dengan 3 kali 4. Itu bisa diartikan 12 habis dibagi 3 dan 4. Atau bisa dikatakan 3 dan 4 membagi habis bilangan 12. Dari penjelasan tadi, maka dapat dikatakan bahwa bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor bilangan tersebut. Dari perkalian bilangan 12 tadi dapat diperoleh bahwa 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 membagi habis bilangan 12. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, mengapa 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 dikatakan faktor dari 12? Karena 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 membagi habis bilangan 12. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor itu artinya pembagi habis. Yang kedua adalah kelipatan bilangan bulat. Coba perhatikan perkalian dengan bilangan 3 berikut ini. 1 dikalikan 3 hasilnya adalah 3. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. 3 dikalikan 3 hasilnya adalah 9.
4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12, 5 dikalikan 3 hasilnya adalah 15, 6 dikalikan 3 hasilnya adalah 18, 7 dikalikan 3 hasilnya adalah 21. Kita lihat kelompok bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu kita kelompokkan sebagai bilangan pengali. Kemudian 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 itu kita kelompokkan sebagai bilangan kelipatan 3. Dari hasil perkalian tadi diperoleh bahwa kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Tadi apabila diteruskan 3 kali 8 dan seterusnya adalah 24, 27, 30, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kalau kita perhatikan bahwa bilangan 3, 6, 9, 12, 18, 21, dan seterusnya itu adalah bilangan yang habis dibagi 3. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa kelipatan dari 3 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan-bilangan yang habis dibagi suatu bilangan itu adalah kelipatan. Yang ketiga yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah bilangan prima. Coba perhatikan bentuk perkalian bilangan-bilangan bulat tersebut. 2 sama dengan 1 dikalikan 2, 3 sama dengan 1 dikalikan 3, 5 sama dengan 1 dikalikan 5, 7 sama dengan 1 dikalikan 7, 11 sama dengan 1 dikalikan 11, 13 sama dengan 1 dikalikan 13. 2 sama dengan 1 kali 2 itu berarti bahwa faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 3 sama dengan 1 kali 3 berarti faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 5 sama dengan 1 kali 5 berarti faktor dari 5 adalah 1 dan 5. 7 sama dengan 1 kali 7 berarti faktor dari 7 adalah 1 dan 7. 11 sama dengan 1 kali 11 itu berarti bahwa faktor dari 11 adalah 1 dan 11. 13 sama dengan 1 kali 13 berarti faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Masih banyak yang lain, misalnya 17 sama dengan 1 kali 17 berarti bahwa faktor dari 17 juga hanya 1 dan 17. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perkalian bilangan prima. Kalau kita perhatikan bahwa bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13 itu adalah contoh dari bilangan prima, yaitu yang hanya memiliki 2 faktor saja atau hanya memiliki 2 pembagi habis, yaitu siapa? 1 dan dirinya sendiri. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri, maka dinamakan bilangan prima. Dengan demikian, 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 adalah merupakan bagian dari bilangan prima. Yang keempat adalah faktor prima dan faktorisasi prima.
Untuk lebih memahami faktor prima dan faktorisasi prima, perhatikan bahwa faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor prima dari 12 itu adalah 2 dan 3. Sekarang bagaimana cara menentukan faktor prima? Faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan dengan menggunakan pohon faktor. Perhatikan pohon faktor tersebut. Cara membaca pohon faktor tersebut adalah 12 dibagi 2 hasilnya 6, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berdasarkan pohon faktor tersebut, maka bilangan 12 dapat ditulis dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima, yaitu menjadi 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3, atau dapat ditulis 2 pangkat 2 dikalikan 3. Jadi cara membuat pohon faktor adalah suatu bilangan tersebut dibagi dengan bilangan prima terkecil dari 2, kalau tidak bisa 2, 3, kalau tidak bisa 3, 5, dan seterusnya. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa perkalian dari faktor prima suatu bilangan disebut faktorisasi prima bilangan tersebut. Yang kelima, FPB atau faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk lebih memahami tentang faktor persekutuan terbesar, marilah kita pelajari bersama-sama. Kita ambil contoh, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Faktor yang sama atau faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah 1 dan 3. Bilangan yang terbesar di antara 1 dan 3 yang merupakan faktor persekutuan 6 dan 9 adalah 3. Maka 3 merupakan faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 9. Kesimpulannya adalah faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan tersebut. Yang keenam, kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, dan seterusnya. Kelipatan yang sama atau biasa disebut kelipatan persekutuan dari bilangan 6 dan 9 itu adalah 18, 36, 72, dan seterusnya sampai tak terhingga.
Dari bilangan tersebut, bilangan terkecil antara 18, 36, 72 dan seterusnya adalah 18. Jadi dapat dikatakan bahwa bilangan 18 merupakan KPK dari 6 dan 9. Dari contoh tersebut dapat diperoleh bahwa KPK dari 6 dan 9 adalah 18, yang artinya bahwa bilangan 18 merupakan bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 9. Kesimpulannya adalah bahwa KPK dari dua bilangan bulat positif atau lebih adalah dua bilangan terkecil yang habis dibagi dengan bilangan-bilangan tersebut. Untuk lebih memahami FPB dan KPK, maka ini ada latihan soal. Yang satu, tentukan FPB dan KPK dari bilangan-bilangan A, 50, 80, dan 120, B, 200, 550, dan 800. Yang kedua, Ari dan Dewi berjalan dari tempat A ke tempat B yang berjarak 100 meter, panjang langkah Ari 60 cm, dan panjang langkah Dewi 50 cm. Mereka mulai melangkah bersamaan dengan kecepatan yang sama. Berapa meter sisa jarak yang harus mereka tempuh saat langkah mereka bertemu di suatu tempat untuk terakhir kalinya? Coba latihan soal ini dikerjakan. Semoga dapat terselesaikan dengan baik.